saat ini. Pada pagi hari ini kita akan melihat membaca firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi firman Tuhan ini disampaikan Tuhan Yesus ketika orang Yahudi berusaha berdebat dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi di Yohanes 10 ayat 27 di situ disampaikan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi domba-dombaku mendengarkan suaraku. Barangkali kalau kita di kondisi biasanya, kita bisa mendengarkan suara seseorang itu tentu tidak terlepas bagaimana kondisi di sekeliling kita. Dan seberapa fokus kita kepada dia gitu, yang berbicara kepada kita. Nah, kondisi sekeliling kita itu mencerminkan kondisi di luar Tuhan, gitu ya. Kondisi yang kita hadapi saat ini. Ini diperlambangkan sebagai satu kondisi yang gaduh, yang membuat kita seringkali terlepas dari fokus kita kepada Tuhan apabila kita melihat apa yang kita alami saat ini. Presiden sudah menyatakan di akhir September ini Indonesia memasuki satu masa resesi. Itu memancing emosi, pikiran, perhatian kita untuk kita berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Nah, firman Tuhan berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya kita sebagai domba harus memiliki kemampuan untuk memisahkan suara yang berebut masuk ke telinga kita. Orang bisa mendengarkan suara dengan jelas apabila kondisinya itu sepi, jernih, dan lain sebagainya. Artinya memang agar kita terus bisa memiliki kemampuan mendengarkan Tuhan Yesus, kita harus menguasai diri kita dalam kondisi yang sunyi, sehingga dengan jelas suaranya bisa kita dengar. Nah, pertanyaannya, apakah di saat ini, di tengah kondisi yang barangkali menurut pikiran manusia genting, suasananya tidak menentu, harapan di depan tidak tergambarkan begitu, kita masih mampu mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu yang harus kita upayakan untuk kita terus bisa mendengarkan suara Tuhan. Terus yang berikutnya, aku mengenal mereka. Gitu kan? Nah, apakah kita dikenal oleh Tuhan? Apakah kita sebagai domba yang dikenal oleh gembala kita? Agar kita terus dikenal, maka satu prinsip yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang terus kita bawa atau kita kerjakan dalam hidup ini. Segala kepercayaan yang kita terima sesungguhnya kita harus memiliki sikap mental untuk melakukannya bagi Tuhan. Terus dari situ kita juga harus mengupayakan bahwa melakukan sesuatu itu tentu yang terbaik. Dengan segenap hati kita, segenap kemampuan kita untuk menghasilkan satu karya yang terbaik dari segala yang dipercayakan oleh Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam
keseharian kita, dalam seluruh hidup kita, kita harus berupaya untuk melakukan yang terbaik. Terus yang berikutnya, dan mereka mengikut aku. Ya. Jadi kita terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kata kita mengikut dia, atau terus mereka mengikut aku, artinya Tuhanlah yang memilih jalan-jalannya bagi hidup kita. Seringkali tanpa kita sadari dalam kondisi yang tidak mengenakkan, dalam kondisi yang genting begitu, kita justru tidak sabar menjadikan Tuhan yang memilihkan jalan bagi perjalanan hidup kita. Kita katakan dalam hati, oh terlalu lambat, oh terlalu lama mengikut dia. Akibatnya saya mengambil alih bahwa saya menentukan jalan kita sendiri. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan hati kita marah, kita protes gitu. Karena kita menyadari bahwa jalan di depan kita adalah jalan yang kita pilih sendiri. Tetapi ketika kita tahu bahwa dalam kondisi apapun kita mengikut dia, artinya kita menyerahkan perjalanan hidup kita sepenuhnya dalam segala aspeknya, dia yang memilihkan jalan bagi hidup kita. Itu tentu orang yang mengikut Tuhan dengan orang yang berjalan sendiri, sikap mentalnya pasti berbeda sekali gitu ya. Orang yang mengikut dia artinya kita mempunyai sikap mental yang rela menerima kondisi apapun, tetap taat dan setia. Ketika kita mengikut dia artinya ketika di sisi yang lain kita memilih jalan kita sendiri, artinya justru Tuhan yang mengikut kita, kita punya kehendak, keinginan, dan kita bersandarkan pada diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan di sini meneguhkan kembali bahwa yang pertama, kita harus mengasingkan diri kita untuk terus bisa mendengar suaranya. Terus yang kedua, kita harus terus mengusahakan agar kita dikenal oleh Tuhan, melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Terus yang ketiga, kita meletakkan dia sebagai satu pribadi yang terus memilihkan jalan bagi hidup kita, menuntun langkah hidup kita, memimpin perjalanan hidup yang kita jalani. Itu demikian firman Tuhan. Semoga firman ini memberikan satu motivasi dan kekuatan yang baru bagi kita. Dan kita terus berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.